Halo teman-teman, kembali lagi di Indo Moto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, bos Yamaha bongkar-bongkar hak istimewa Valentino Rossi. Kedua, menu gamblengan Valentino Rossi pada muridnya dibongkar Franco Morbidelli. Ketiga, Valentino Rossi bicara peluang rookie Luca Marini dan Enea Bastianini. Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Bos Yamaha bongkar-bongkar hak istimewa Valentino Rossi. Bos Yamaha Lin Jarvis mengungkapkan hak istimewa yang bakal Valentino Rossi genggam pada musim MotoGP 2021. Setelah kebersamaan selama 15 tahun, perpisahan antara Yamaha pabrikan dengan Valentino Rossi akhirnya terjadi juga. Pada musim balapan MotoGP 2021, Valentino Rossi akan melibas lintasan bersama tim Yamaha Petronas, yang notabene adalah tim satelit. Meski berbeda garasi, sepertinya Yamaha tak akan pernah melepaskan Rossi begitu saja. Apalagi baru-baru ini bos Yamaha Lin Jarvis mengaku bakal memberikan hak istimewa untuk Rossi. Hak istimewa tersebut ialah Rossi masih akan tetap memegang peran penting dalam pengembangan motor Yamaha meski duduk di kursi tim satelit. Dalam MotoGP, hal ini jelas sesuatu hak yang sangat istimewa. Meski begitu, Jarvis tak dapat membohongi diri soal Yamaha yang masih membutuhkan polesan tangan Rossi. Ini bakal sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun sebenarnya sebagian kecil tak akan berubah. Pasalnya, Rossi tetap mendapatkan dukungan penuh dari tim pabrikan, ungkap Jarvis dilansir dari Joranet Speedweek. Memang benar bahwa pengembangan merupakan bagian yang dipimpin oleh tim pabrikan, tetapi Rossi adalah faktor penting dalam pengumpulan data, sambung Jarvis. Mempunyai 3 pembalap yang turun mengembangkan motor Yamaha di MotoGP 2021, Jarvis justru merasa semakin bersemangat. Ia menilai semakin banyak pembalap yang turut membantu akan semakin memaksimalkan pengembangan yang mereka lakukan. Selain data Rossi, Fabio Quartararo hingga Maverick Vinales, Jarvis bahkan juga akan menggunakan data milik Franco Morbidelli pada MotoGP 2021. Sangat penting untuk mendapatkan banyak pembalap yang turun ke trek, terang Jarvis. Tak ada jaminan para teknisi kami akan menggunakan data Rossi, Fabio, atau Vinales sebagai standar pengembangan motor. Tetapi kami juga mendapatkan data menarik dari Morbidelli di atas motor spesifikasi A-nya, tandas Jarvis. Menu gemblengan Valentino Rossi pada muridnya dibongkar Franco Morbidelli. Pembalap MotoGP Franco Morbidelli membongkar menu latihan yang biasa Valentino terapkan pada anak-anak didiknya. Kecintaan Valentino Rossi terhadap balap motor sepertinya sudah meresap hingga begitu dalam. Alih-alih memilih pensiun di tengah usai yang sudah mencapai kepala 4, Valentino Rossi bahkan masih bakal tampil pada MotoGP 2021. Tak hanya itu, Rossi mendedikasikan dirinya lebih dalam lagi di balap motor dengan melatih calon-calon bintang masa depan. Pada MotoGP 2021, total 3 pembalap anak didik Rossi bakal saling sikut demi menjadi juara. Ketiga pembalap tersebut adalah Francesco Bagnaia, Luca Marini, dan rekan Rossi di Yamaha Petronas, Franco Morbidelli. Baru-baru ini Morbidelli membongkar menu latihan yang ia lakoni, terutama latihan di Valentino Rossi's Moto Ranch di Tafwila. Sebagai tambahan informasi, Valentino Rossi's Ranch merupakan fasilitas yang dapat digunakan para pembalap untuk melakukan latihan jelang balapan. Salah satu bentuk latihan di Valentino Rossi's Ranch termasuk balapan motocross. Terkait jadwal penggemblengan, Rossi sendiri yang menentukan kapan latihan bakal digelar. Kami biasanya mendapatkan pesan dari Vale sekitar pukul 1 siang. Pesan tersebut berisi tentang pada pukul berapa dia akan melihat kami, ungkap pembalap MotoGP asal Italia ini dilansir juara.net dari Corse di Moto.
Pada musim panas biasanya sekitar pukul 5 sore hingga 9 malam. Sedangkan saat musim dingin tentu kami akan bertemu sedikit lebih pagi karena malam semakin cepat, sambung Morbidelli. Selepas lakoni penggemblengan diceritakan oleh Morbidelli, mereka akan makan bersama. Biasanya ada 3 hingga 4 sesi latihan. Selanjutnya kami melakukan beberapa pencatatan waktu terbaik dan akhirnya balapan, terangnya. Setelahnya kami makan bersama, sambung mantan rekan Fabio Quartararo di MotoGP 2020 ini. Menurut Morbidelli, latihan bersama adalah hal yang sangat baik untuknya. Jika ditanya siapa yang paling cepat saat latihan, maka jawaban Morbidelli sudah pasti, Rossi. Saya harus bilang bahwa yang paling cepat sudah pasti Vale, tentu terlepas dari dia bosnya di sini, ceritanya. Valentino Rossi bicara peluang rookie Luca Marini dan Enea Bastianini. Pembalap veteran MotoGP Valentino Rossi berharap Luca Marini adiknya dan Enea Bastianini juara Moto2 berada di tim yang kompetitif selama MotoGP 2021. Ia percaya kombinasi pembalap, tim dan motor balapnya berpengaruh pada hasil kompetitif di musim perdana mereka sebagai pembalap rookie di musim depan. Marini dan Bastianini melakukan hal-hal yang fantastis dengan Moto2, berjuang untuk kejuaraan hingga balap terakhir. Di MotoGP mereka akan memiliki motor yang sangat bagus, Ducati, dan tim yang bagus. Jadi saya pikir itu juga untuk Marini dan Bastianini bisa sangat kompetitif di MotoGP tahun 2021, kata Rossi dikutip dari Crash Senin 25 Januari 2021. Pembalap asal Italia itu juga memuji pembalap kelas Moto2 sebagai tempat latihan yang baik untuk generasi baru di MotoGP. Ia mencontohkan juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir yang sebelumnya tampil brilian di Moto2. Baik Bastianini maupun Luca Marini meraih 3 kemenangan Moto2 musim lalu. Bastianini merebut mahkota hanya dengan selisih 9 poin atas Marini setelah pertarungan putaran terakhir di Portiamo. Adapun George Martin mengantongi 2 kemenangan juga bersaing dalam perebutan juara. Namun harapan itu pupus setelah harus absen karena COVID-19. Ia finish di urutan kelima klasemen Moto2. Menurut Rossi, praktis semua pembalap muda yang tiba di MotoGP dari Moto2 dalam beberapa waktu terakhir sangat kompetitif. Mereka bisa sangat cepat di lintasan MotoGP. Sepertinya kategori Moto2 adalah sekolah yang bagus dan ada banyak pembalap yang sangat kuat di generasi baru ini. Seperti yang kita lihat dengan Mir, kata dia. Di sisi lain dengan Takaki Nakagami mendapatkan promosi untuk menggunakan mesin Honda terbaru, maka Marini dan Bastianini akan bergabung dengan pembalap Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli yang akan menggunakan motor berbasis GP19. Akhirnya, Ducati akan menggunakan MotoGP 20 hanya untuk pembalap pabrikan, Jack Miller dan Francesco Bagnaia, serta pembalap Pramac, Johan Zarco dan George Martin. Sejak menggantikan 250cc pada tahun 2010, kelas Moto2 telah dimenangkan oleh Tony Elias, Stefan Bradl, Marc Marquez, Paul Espargaro, Tito Rabat, Johan Zarco, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Bastianini. Sebelumnya ada rumor juga bahwa tim VR46 milik Valentino Rossi membantu Marini dalam struktur Avintia musim ini untuk akan mengambil alih 2 slot grid untuk MotoGP 2022. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.